Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang kontaktor. Ini banyak digunakan di industri sebagai saklar ya. Saklar mekanik dengan daya yang besar, power yang besar, maksudnya daya listrik yang besar. Dan pensaklarannya dibantu dengan kendali yang konsumsi dayanya relatif lebih kecil daripada si kontak utamanya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada 3 pole, ini yang jenis 3 pole, ada 3 pole, 4 pole. Maksudnya adalah 3 line ini. 3 pole utama, 3 line utama. Kemudian ada 2 kontak tambahan. Kemudian ada relay. Di sini relay ditandai dengan nomor A1 dan A2. Ini bisa dilihat ya. Nah, 3 pole ini dia biasanya terhubung dengan beban 3 fasa motor ya, atau beban-beban yang lainnya. Dia terkontak secara bersamaan. Yang nomor 1 L1 ini akan terhubung dengan yang bawah 2T1 ini. Kemudian yang nomor 3 L2 akan terhubung dengan 4T2. Yang 5L3 akan terhubung dengan 6T3. Jadi dia sejajar kontaknya antara atas dengan bawah. Dan masing-masing pole-nya tidak terhubung. Begitu juga dengan kontak bantu. Di sini ada kontak bantu normally open ya. Ada NO di sini, kemudian dia ada NC, normally open, artinya ketika si kontaktor ini tidak aktif, dia dalam keadaan open, tidak terhubung. Nah, yang NC dia kondisi normalnya ketika tidak aktif adalah terhubung. Nah, 3 pole utama yang di belakang ini dia dalam keadaan normally open. Dia tipenya NO ya. Itu kontaknya. Kemudian di samping ini ada spesifikasi singkat tentang arus thermal ini. Arus thermal ratingnya 25 ampere, tapi biasanya digunakan idealnya sekitar 70-80% ya. Maksimal 20 ampere lah, dia udah durability-nya udah cukup bagus. Kemudian ada tegangan kerja di sini. Terus rekomendasi wire yang akan terhubung sama pole-nya harus dipilin atau diskun, momen puntar, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya bisa dilihat datasheet-nya. Nah, ini tipe kontaktor adalah LC1D09. Bisa dilihat di datasheet-nya nanti kalau ingin informasi lebih jelas. Di situ menyangkut ada mechanical durability-nya, yaitu berapa kali dia bisa on off ya, bisa sampai mega cycle gitu. Kemudian ada max operating rate-nya, frekuensi kecepatan ratingnya untuk kontak ini ya. Kemudian dimensinya, semua ada di datasheet. Di bagian belakang seperti biasa dia hanya secara fisik adalah pengait untuk bisa tertempel di panel ya, di DIN rail-nya. Ini seputar kontaktor. Nah, untuk cara kerjanya dia seperti relay biasa. Ini saya coba untuk membukakan ya, bagian dalamnya isinya apa saja. Nah, setelah dibuka casingnya kira-kira seperti ini. Ini adalah poin A1 tadi yang di sebelah kanan ini ya. Ini A1 dan A2. Ini yang akan mengaktifkan coil di dalamnya nanti. Nah, dia terhubung, kalau kita lihat di samping ini ya, dia akan terhubung ke bagian dalam. Di samping tidak ada, cuma untuk coil aja. Coba kita buka. Nah, itu dia coilnya. Ini terhubung ya dengan lilitan coil ini. Kemudian ada spring return untuk mengembalikan ke posisi awal.
Jadi ketika A1 dan A2 ini disuplai daya, dikasih tegangan ya, arus akan mengalir ke coil ini, mengakibatkan si coil ini akan menjadi magnet. Nah, magnet ini yang akan nanti menarik ini besi ini. Nah, besi ini yang akan tertarik nantinya. Jadi dia hanya bergerak maju mundur seperti ini. Ketika aktif dia akan tertarik, ketika off dia akan rilis ya kembali. Nah, di dalamnya ini sebenarnya ada plat ya, tembaga, kontak-kontak untuk menghubungkan antara yang pull yang atas dengan yang bawah. Yang tadinya normally open dia jadi close ketika aktif, yang tadinya normally close dia jadi open ketika aktif. Isinya hanya itu saja. Nah, kontaktor ini ada beberapa aksesoris tambahan untuk menambah fungsi si kontak ini ya. Dia ada tambahan kontak bantu. Kalau originalnya dia punya dua kontak bantu, satu NO, satu NC. Nah, ini ada tambahan lagi kontak bantu. Dia dipasang di sini ya, di bagian depan. Jadi ini ada hook, ada pengait yang akan terhubung ke sini secara mekanikal. Jadi ketika kontaktor ini aktif, dia akan tertarik gini ya, maka akan menarik si kontak yang ada di sini, auxiliary ini di tambahan kontak tambahan. Masangnya gampang, tinggal kita slide di depannya gini saja. Nah, ini udah terhubung. Jadi ketika kontaktor aktif, kontak aksesoris yang di depan ini juga ikut aktif. Dengan menambah ini kita dapat bantuan 2 normally open dan 2 normally close sebagai kendalinya. Spesifikasinya juga bisa dilihat di sheet. Ini nameplate-nya sekilas fungsi sama penomorannya. Kemudian yang lain biasanya ditambahkan juga ini thermal overload. Jadi ini fungsinya sebagai pengaman, dipasang di bagian bawahnya sini. Jadi input kontaktor di bagian atas, kemudian outputnya ini dihubungkan dengan thermal overload ini. Jadi gini ya, dimasukkan. Ini kita skrunya kita buka dulu, nanti dimasukkan, baru kita kencangin lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, selanjutnya kita coba lihat bagian dalam dari thermal overload ini. Ini ada yang sudah dibuka casingnya, jadi seperti ini ya, isi dalamannya setelah dibuka casingnya. Nah, bagaimana atau apa saja jalur-jalur yang bagian-bagian yang ada di dalam thermal overload ini. Pertama, kita lihat dulu jalur utama dari arus yang mengalir. Di sini ada 3 pull utama yang tadi dari kontaktor ya. Masing-masing pull dia punya bagian sendiri. Ini pull yang pertama sebelah kanan, kemudian tengah, sebelah kiri. Masing-masing pull tidak terhubung satuan sama yang lain. Jadi mulai masuk dari sini ke bar tembaga ini, dari kontaktor masuk ke dalam, itu di bagian belakang itu ya, masuk ke dalam, terus turun ke bawah ke kontak yang bawah ini, kemudian terhubung dengan bimetal. Nah, di dalam ini ada bimetal. Ini adalah bimetal. Jadi dari bawah kontak ini dia masuk ke bimetal yang ada di tengah-tengah ini, kemudian terhubung dengan plat ini. Plat yang melilit bagian luar ini dipisahkan dengan isolator ya. Jadi setelah dari bimetal dia terhubung dengan plat ini, melilit bagian luarnya, melingkar, kemudian masuk ke kontak ini dan dilanjutkan ke skru yang bagian belakang itu. Skru bagian belakang itu terhubung langsung pada output thermal ini. Ini ya. Jadi jalur utamanya seperti itu. Mulai dari sini masuk ke bawah, melewati bimetal,
kemudian turun lagi melewati plat ini dan ke skru itu. Di sini untuk jalur utama dia tidak ada kontak sama sekali, sudah kita lihat tadi. Jadi dia tidak ada yang terputus, semuanya terhubung langsung mulai dari input sampai output. Nah, bagaimana cara dia memutuskan kontak adalah dengan dua kontak yang ada di depan tadi. dua NO ini satu pasang, kemudian 2 NC ini satu pasang. Seperti seperti ini ya. Jadi cara kerjanya adalah memutus si dua kontak ini. Yang tadinya open, jika overload bekerja dia akan tertutup, terhubung. Yang tadinya yang tadinya close, terhubung. Jika thermalnya bekerja, maka dia akan terlepas. Nah, kontaknya ada di dalam sini. Jadi cara kerjanya hanya seperti itu. Dia memutus dan menghubung dua kontak yang di depan tadi. Ini kalau kita simulasikan, ini adalah terbuka ya, bekerja, overload bekerja. Nah, ini kita reset lagi, kembalikan normal, bekerja, normal, bekerja, normal. Nah, ini semua ada di sini kontaknya. Untuk yang normally open, ini pada saat normal open, si kontak ini nih, kontak poinnya ini akan terbuka dalam keadaan terbuka kondisi originalnya ya. Jadi tembaga ini dari skru yang pertama kemudian masuk ke sini dan ke plat ini, kemudian terhubung ke skru yang selanjutnya. Begitu juga yang close, kontak poinnya ada di sini. Ada dua titik yang di bawah itu ya, ada skru yang atas dan bawah ini, dua ini adalah normally close. Jadi dua-duanya teraktivasi sama ini bar plastik ini. Kalau kita reset ini dalam kondisi normal, kemudian dalam kondisi bekerja atau trip, ini akan berpindah posisi ke sini. Ini yang melepas. Nah, yang menggerakkan si thermal tadi adalah bimetal kita tadi yang ada di jalur utama. Jadi ketika rating 9 ampere atau 13 ampere sesuai settingan kita, ini akan membuat bimetal kita akan berubah bentuk, berubah posisi ya, dia akan melengkung. Jadi dengan rating arus tertentu, temperatur akan naik sehingga membuat bimetal bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, pergerakan ini yang akan mengaktifasi si switch yang ada di atas ini. Ada dua bagian, yang bawah dan yang kanan. Yang bawah ini adalah ketika bimetal bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kanan semuanya secara paralel. Kemudian jika bergerak ke kiri akan digerakkan bagian yang ini. Kedua bar ini, kedua plastik ini akan men-trigger ini plat yang ada di sini. Ini nih. Nah, plat ini akan digerakkan karena pergerakan dua plastik ini, entah ke kanan atau ke kiri dari bimetal. Ini akan menggerakkan, menekan ini ya. Kita lihat kalau dia mulai tertekan, nah seperti itu pergerakannya. Dia benar-benar mekanikal sekali. Dari sini ini adalah tuas titik tumpunya, kemudian dia akan menarik si plat ini. Nah, plat ini tadi yang akan menarik plastik ini akan mengaktifkan kontak NC ini sama NO ya. Jadi seperti itu. Ini kita tekan, maka akan melepas. Yang tadinya ini normally close, dia akan terbuka kontaknya. Yang tadinya dia normally open, dia akan terhubung kontaknya. Seperti itu ya. Reset, tombol reset tadi digunakan untuk menarik si tuas ini tadi kembali ke posisi semula. Jadi ketika kita reset, ini akan menggeser ke sini. Seperti itu. Kemudian untuk tes yang tadi ada di depan, yang ini ya. Nah, untuk tes ini yang bisa kita geser ke kanan dan kiri adalah jadi satu juga dengan plastik yang di depan tadi. Ini dia. Kemudian untuk knob ini untuk mengadjust titik tumpu dari mechanical switch tadi di sini. Nah, ini ya, coba kita putar. Nah, kalau kita putar, perhatikan di sini. Ini akan terjadi
perubahan jarak. Jadi kalau kita putar, misal ini posisi 9 ampere ya, paling kiri. Jadi dia punya jarak sekian. Coba diperhatikan, kemudian kalau saya putar jadi 13 ampere. Nah, dia akan memberikan jarak ya. Itu yang menjadi sensitivitas dari situasi ini. Coba kita ulangi lagi. Ini posisi maksimal. Kemudian posisi minimal 9 ampere. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Itu yang menjadi sensitivitas dari rating arus kita. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari thermal. Jadi yang diputuskan adalah dua kontak di depan, normally open dan normally close ini. Sedangkan untuk pol utama, ketiga fasanya, ketiga pol ini, dia akan terus terhubung. Nah, inilah nanti yang akan kalian perlu sambungkan dengan kendali beban kalian. Jadi jika beban kalian terjadi overload, rating arus yang berlebih ya, 9 sampai 13 ampere itu, maka akan memutuskan kontak ini. Kontak ini yang akan nanti memutuskan sistem secara keseluruhan. Itu cara kerja dari pengaman overload kita. Seperti itu ya.